Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Bagi hari ini seluruh kaum muslimin di berbagai belahan pelosok dunia dengan tidak memandang pangkat, jabatan, status sosial ekonomi, kaya, miskin, tua, muda, pejabat maupun rakyat jelata, semuanya merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1445 Hijriah. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas tentunya kita ucapkan di hari kemenangan ini kecuali kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat tahlil la ilaha illallah, dan kalimat tahmid walillahil hamd. Ucapan tersebut mengumandang ke angkasa luar, gemuruh membelah buana, menggema ke ruang angkasa, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan adalah menyempurnakan hitungan puasa dan mengagungkan Allah atas apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika Ramadan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun kedua Hijriah adalah kemenangan besar bagi kaum muslimin dalam peperangan melawan kaum musyrikin, sehingga dilukiskan di dalam Al-Quran yauma taqal jam'an, pertemuan dua pasukan besar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka di akhir Ramadan tahun ini kita tentu merasa bahagia sekaligus sedih dan prihatin melihat tayangan media, baik itu media cetak maupun elektronik, yang memperlihatkan persoalan bangsa kita saat ini yang seakan tidak ada kunjung penyelesaian secara tuntas. Demokrasi kita masih banyak ternodai, utang luar negeri kita juga masih besar, belum lagi korupsi, kolusi, gratifikasi masih berjalan. Pengangguran semakin bertambah akibat penciutan tenaga kerja dan tenaga manusia yang beralih kepada teknologi. Serbuan tenaga asing, bukan hanya tenaga ahli saja, melainkan juga buruh kasar. Belum lagi generasi muda yang seharusnya menjadi estafet kepemimpinan bangsa ke depan dan agen perubahan. Masih banyak yang mengkonsumsi narkoba, miras, seks bebas, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan diri dan daya pikir untuk di masa yang akan datang. Begitu pula kita merasa sedih dan prihatin terhadap saudara-saudara kita saat ini yang belum merasakan kebahagiaan seperti kita saat ini. Mereka adalah saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Negeri mereka hancur lebur akibat kekejaman serangan bombardir Israel, tentara Zionis yang biadab, yang mengakibatkan tidak kurang dari 330.000 orang meninggal. Belum lagi 1,3 juta penduduk terperangkap saat ini di Rafah yang akan dilakukan penyerangan oleh tentara Israel. Di hari yang suci dan bahagia ini, mari kita sama-sama doakan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar bagi bangsa Indonesia, sehingga menjadi bangsa yang adil, makmur, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga sama-sama doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita pun yang berada di Palestina senantiasa dalam keselamatan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin,
Allahumma izzal Islam wal muslimina fi Palestin wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil mujrimin wa kafa billahi syahida. Ma'asyiral muslimin, pagi hari ini kita merayakan Idul Fitri, hari kesucian yang dinantikan kehadirannya setiap insan yang beriman. Dengan demikian kita kembali kepada fitrah yang kemurnian dan kesucian hakiki, kembali kepada suasana yang bersih terlepas daripada kotoran, noda, dosa dan kesalahan. Setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah akan terlepas dari kotoran, noda dan dosa serta kesalahan, sehingga menjadi suci kembali, laksana bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kesucian yang kita peroleh dengan susah payah ini hendaklah kita terus dipertahankan sampai bulan-bulan berikutnya, dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, serta bertakarrub kepada Allah dengan tunduk dan patuh menjalankan perintahnya dan menjauhi dari hal-hal yang dilarangnya. Puasa Ramadan yang baru saja kita tinggalkan dapat membentuk diri umat Islam agar memiliki kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan potensi kesucian rohaniyah. Ibadah siam dapat membentuk jati diri muslim yang paripurna dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa itu dibuktikan dengan senantiasa berpegang teguh kepada petunjuknya, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Dengan mempertahankan kelestarian iman dan takwa, berarti kita telah meniti jalan yang lurus untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang senantiasa didambakan oleh manusia yang beriman. Menuju keridhaan agung dan luhur itu harus ditempuh dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh secara ikhlas, jujur, sesuai dengan ikrar kita pada awal masuk salat. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya dipersembahkan untuk Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan demikian itu tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk menjadi orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pembentukan jati diri menuju perubahan yang lebih sempurna sebagaimana dicontohkan dalam kehidupan para nabi dan tabi'in generasi awal. Perubahan yang sangat mendasar menuju jati diri yang sempurna, misalnya sebagaimana kita ambil contoh dari peristiwa berikut ini. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu. Tamu itu adalah seorang pria dari kalangan musyrik Arab jahiliyah. Nabi menerima tamu itu tidak membeda-bedakan sebagaimana layaknya beliau menerima tamu yang lain. Dihormati selayaknya dan dipersilahkan untuk duduk di tempat ruang yang telah disediakan. Nabi menyuguhkan kepada tamu itu segelas air susu murni. Demikian kebiasaan dan kebanggaan orang-orang Arab pada saat itu. Mereka sangat berbahagia sekali apabila dapat menyuguhkan pada tamunya air susu murni yang mereka perah dari kambing dan unta. Setelah disuguhi segelas susu, tamu itu pun meminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan lagi gelas yang kedua.
itu pun diminumnya sampai habis. Kemudian Nabi menyediakan lagi gelas yang ketiga, itu pun sampai habis. Kemudian terus sampai 7 gelas. Pertemuan itu kemudian berlalu begitu saja, tidak ada hal yang perlu dicatat. Pria Arab jahiliyah kembali ke rumahnya dan Nabi melaksanakan aktivitas dakwah sebagaimana biasanya. Kira-kira beberapa bulan setelah itu, pria Arab jahiliyah tadi masuk Islam. Sebagai seorang mu'alaf, dia merasa ketinggalan dengan para sahabat lainnya. Karena itu dia terus mempelajari agama dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya dengan baik. Dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, pria mu'alaf itu telah menjadi seorang muslim yang sangat baik. Setelah menjadi pria muslim yang baik, dia mengunjungi rumah Nabi kembali. Nabi menyediakan segelas air susu sebagaimana dulu menyediakannya. Pria mu'alaf kemudian meminumnya segelas air susu yang disediakan oleh Nabi sebagaimana dulu meminumnya. Ketika Nabi akan menyediakan gelas yang kedua, pria mu'alaf itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, cukup untukku segelas air saja." Nabi mengomentari sikap pria mu'alaf yang telah berubah drastis dari kebiasaan jahiliyah dan menggantinya dengan jati diri sebagai seorang muslim. Al-mu'minu yashrabu fi mi'ah wahidin wal kafiru yashrabu fi sab'ati am'ain. Orang mukmin cukup minumnya dengan 1 gelas, sedangkan orang kafir baru puas dia minumnya adalah 7 gelas. Hadis riwayat Muslim ke 38.043. Dari contoh itu kita bisa melihat secara langsung betapa besarnya perubahan sikap jati diri seorang jahiliyah menjadi seorang muslim. Pola hidup yang tadinya dipenuhi dengan kerakusan digantinya dengan kesederhanaan. Kesederhanaan dalam pola makan, kesederhanaan dalam pola berpakaian, dan kesederhanaan dalam bertingkah laku. Manusia mukmin yang melaksanakan ibadah Ramadan juga diarahkan agar melakukan perubahan yang besar di dalam membentuk jati dirinya. Dari manusia yang berkualitas mental rendah menjadi berkualitas mental tinggi menuju kesempurnaan sesuai dengan ajaran agama Islam. Puasa Ramadan pada hakikatnya dapat membentuk jati diri seseorang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu jati diri seorang mukmin adalah berpola hidup sederhana dan dapat mengendalikan nafsu hingga tidak terjelembab di dalam lembah kehinaan dan kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma akhsha alaikum sahawatil ghai bi butunikum wa furujikum wa mudilatal hawa." Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu sekalian terjelembab dalam keinginan hawa nafsu dan dorongan perutmu, dorongan seksualmu, dan hawa nafsu yang menyesatkan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini, di mana sikap hidup materialisme, konsumtivisme, hedonisme, bahasa kitanya adalah glamor, terus menggerogoti masyarakat kita. Kita jumpai betapa banyak orang-orang yang terjelembab dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Di antaranya ada manusia yang mengikuti hawa nafsu dorongan perutnya, menjadikan budak perutnya itu sendiri. Maka ia pun makan dengan berlebihan, minum berlebihan, dengan tidak memperhatikan halal atau haram. Yang penting isi perut terpenuhi, hingga hidupnya
hanya memenuhi dorongan perutnya. Orang seperti ini tergolong dalam kelompok manusia yang paling buruk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manusia yang mengikuti hawa nafsu, dorongan libido seksual, menjadikan budak nafsu seksnya. Manusia seperti ini lebih membahayakan lagi, karena akan menimbulkan kerusakan dan kehinaan yang lebih parah. Banyak keluarga dan masyarakat yang hancur karena menjadi budak libido seksnya. Akibatnya apa? Banyak yang menyebabkan manusia bergelimbangan dalam dosa, seperti halnya terjadinya perselingkuhan, perzinahan, dan timbul deviasi seksual yang mengerikan. Yang ketiga, manusia mengikuti hawa nafsunya sendiri, menjadikan budak hawa nafsu. Keadaan ini jauh lebih bahaya lagi, karena memperturutkan hawa nafsu dan mencampakkan pelaku menuju kehancuran yang sangat menakutkan. Bahkan terkadang hanya beberapa detik saja orang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ia akan terjerumus ke dalam kerusakan dan kehancuran dan penyesalan yang sangat berat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu Nabi menyatakan, musuh yang paling bahaya adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu itu sendiri. Al-Ihya Ulumuddin. Dan Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Qaf ayat 20. Wa yauma ya'radul ladzina kafaru 'alan nar ayahabatum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairi haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah di hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke dalam neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dengan kehidupan dunia saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah berlaku fasik. Berbagai kejahatan timbul dari kehidupan masyarakat karena manusia menuruti hawa nafsunya sendiri. Maka ibadah puasa Ramadan yang telah kita jalani dapat melatih dan melindungi diri kita agar tidak terjelembab dalam kubangan hawa nafsu. Jangankan yang halal, yang haram saja pada saat kita berpuasa tidak diperbolehkan. Ini adalah mengingatkan kepada kita agar di dalam mengarungi kehidupan senantiasa berhati-hati. Dengan demikian, puasa Ramadan dapat membentuk jati diri kita yang sempurna menjadi manusia muslim yang beriman dan takwa, sekaligus untuk mencapai puasa kita bersama-sama, yaitu mendapat gelar takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian hati, kebersihan jiwa dari kotoran, noda, dan dosa. Bagi orang yang siamnya sungguh-sungguh dilakukan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah. Sabda Nabi, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridhonya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat.
Terakhir, mari kita jaga kesucian hati dan kebersihan jiwa yang telah kita peroleh dengan susah payah ini, agar jangan sampai kembali ternodai dengan perbuatan dosa. Kita perbanyak munajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hilaf dan dosa, serta bertaubat dengan taubatan nasuha. Sebagai insan yang tidak luput dari hilaf dan dosa, di hari raya Idul Fitri ini, mari kita buka hati kita, mari kita buka hati nurani kita untuk sama-sama saling maaf memaafkan, baik itu dosa yang terasa maupun dosa yang tidak terasa. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menjadikan kita semua menjadi golongan orang-orang yang takwa di sisinya, dan kembali ke hadiratnya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.